Ada 13 jenis burung paruh bengkok bermarga kakatua di seluruh dunia. Indonesia memiliki 6 jenis yang sebagian besar ditemukan di Maluku. Keenam jenis kakatua tersebut adalah kakatua putih, kakatua tanimbar, kakatua rawa, kakatua Maluku, kakatua koki, dan kakatua kecil jambul kuning. Kakatua kecil jambul kuning atau dalam bahasa Latin disebut Kakatua sulpurea merupakan jenis kakatua dengan daerah persebaran yang paling luas di Indonesia, yaitu di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Ada 4 anak jenis dengan persebarannya masing-masing, yaitu Kakatua sulpurea sulpurea, Kakatua sulpurea parvula, Kakatua sulpurea citrinocristata, dan Kakatua sulpurea aboti. Kakatua sulpurea citrinocristata atau dikenal sebagai kakatua jambul jingga merupakan anak jenis endemik Pulau Sumba. Proses evolusi terus berlangsung. Kondisi alam dan habitat di Pulau Sumba telah membentuk varietas baru dari jenis kakatua kecil jambul kuning, yaitu kakatua jambul jingga. Ciri fisiknya nampak berubah, yaitu ukuran tubuhnya yang relatif lebih kecil dan tentu saja warna jambulnya menjadi jingga. Sifat dasar kakatua jambul jingga ini relatif masih sama, yaitu cenderung hidup membentuk kelompok, namun monogami dalam berpasangan. Kala beberapa pasangan berkumpul dalam satu pohon, maka akan terdengar suaranya yang keras dan saling bersahutan, sehingga keberadaannya mudah dikenali dalam hutan yang biasanya tenang dan sepi. Pada saat terkejut, waspada, atau terganggu, spontan jambulnya akan bermekaran. Setiap kali jambulnya mekar, pasti diikuti teriakan. Namun, kadang mereka berteriak tanpa memekarkan jambulnya. Di dalam kawasan Taman Nasional Laiwangi Wangameti, kakatua jambul jingga menyukai habitat berupa hutan yang tegakannya tinggi dengan sedikit celah atau lahan terbuka. Mereka jarang dijumpai berada di dalam ataupun di atas semak. Ranting kering atau dahan yang telah gugur daunnya biasanya lebih disukai sebagai tempat bertengger. Jika pohon itu lebih tinggi dari tajuk pohon lain, kemungkinan besar pohon itu akan menjadi tempat favorit untuk berkumpul dan bermain, misalnya jenis pohon mara dan halai. Tajuk pohon yang paling tinggi dengan rantingnya yang kering juga disukai jenis burung lain untuk bertengger, seperti julang Sumba dan betet kelapa paruh besar. Terkadang mereka saling usir dan memprovokasi di pohon itu. Namun, ada kalanya mereka rela berbagi tempat. Pada posisi ini, walaupun tampaknya berdamai, namun mereka tetap saling mengawasi. Betet yang ukurannya hampir sama dengan kakatua terkadang malah berani menyerang. Sementara julang Sumba yang badannya lebih besar lebih sering mengalah dan menyisih bila berada
dalam satu tajuk pohon dengan sekelompok kakatua. Burung dalam memilih habitat tentu mempertimbangkan ketersediaan jenis makanannya. Kawasan Taman Nasional Laiwangi Wangameti menyediakan berbagai pilihan jenis pakan. Jenis pakan yang disukai kakatua antara lain kahembi uamang, kandinu bara, kayarak, walakiri, jeruk rundu, kahitau, kesambi, tadamaru, tanggalu, dan johar. Karena naluri hidupnya berpasangan, kakatua yang dijumpai sedang sendiri di musim reproduksi bisa mengindikasikan bahwa burung tersebut adalah remaja yang masih mencari pasangan, atau bisa juga burung tersebut statusnya janda atau duda. Beberapa ahli menyatakan bahwa kakatua adalah tipe yang setia pada pasangannya. Mereka akan rela tanpa pasangan seumur hidupnya. Di penangkaran, apabila terjadi pemaksaan perkawinan yang salah satunya pernah punya pasangan, seringkali anak yang dihasilkan akan dibuang oleh induknya, bahkan dibunuh. Untuk membedakan jenis kelamin bisa dilihat dari warna matanya. Kalau dari matanya berwarna hitam, kakatua ini mungkin duda atau perjaka. Sedangkan kakatua betina warna matanya adalah merah. Kakatua pun memiliki rasa rindu, ditandai dengan teriakan memanggil-manggil pasangannya. Dan biasanya pasangannya pun segera menghampiri kemudian menyendiri berdua. Namun ada kalanya di tengah percumbuan diganggu oleh kakatua yang lain. Merasa tidak enak dengan kawannya, pengganggu itu akan sadar diri dan mundur meninggalkan pasangan tersebut. Tanda bahwa kakatua tersebut sedang memasuki masa reproduksi adalah seringnya mematahkan ranting dan membuangnya. Ujung dari proses percumbuan adalah perkawinan. Kakatua betina tidak mudah bersedia untuk dikawini, dan seakan minta bukti akan kesetiaan dan tanggung jawab pasangannya. Dengan segera, pejantan pun menunjukkan kesungguhan niatnya dengan mencari lokasi pohon sarang. Jika tidak ditemukan sarang yang kosong, membuat lubang sendiri pun akan dilakukan. Sulit dipastikan aksi ini hanyalah suatu bentuk rayuan atau suatu kerelaan untuk membuat sarang. Namun, bisa juga ini hanya aksi rayuan. Buktinya, di saat betinanya kabur, si jantan segera menyusul. Sampai akhirnya hinggap di dahan, kemudian langsung mencumbunya. Persaingan menempati lubang sarang terjadi sangat ketat karena jumlahnya yang sangat terbatas. Banyak macam lubang pohon di dalam hutan, namun hanya lubang-lubang tertentu yang kakatua mau bersarang di dalamnya. Kakatua tidak menyukai sarang yang kotor dan jorok, namun masih mau menempati sarang bekas asal kondisinya masih bersih. Berdasarkan pengamatan, keberadaan sarang di kawasan ini minimal setinggi 7 meter dari lantai hutan.
Lubang sarang menghadap ke tempat terbuka, dan di sekitar sarang tidak terdapat akar atau ranting yang menjulur, mengarah atau mendekati sarang, dan kebanyakan menghadap ke timur. Lebar lubang sarang antara 35 sampai 42 cm dengan kedalaman sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian di bagian dalam sarang masih terdapat lubang sepanjang 9 sampai 11 cm dengan lebar berkisar antara 20 sampai 30 cm. Burung yang sering memakai bekas sarang kakatua adalah nuri perkici pelangi, atau nama latinnya Trichoglossus haematodus. Karena sarangnya cukup lebar, mereka dapat berdua di dalam sarang. Jenis lainnya yaitu betet, nuri bayan, dan julang sumba. Ini adalah pejantan julang yang sedang memberi makan induk pasangannya. Selama mengeram, induk betina tidak keluar dari sarang, dan pejantan selalu mencari makan dan menjaganya. Di saat anak julang mulai dewasa, induk akan keluar mencari makan sendiri, dan pejantan tetap yang akan menyuapi anaknya. Yang di dalam sarang ini adalah anak julang yang menginjak dewasa, dan segera tiba saatnya untuk latihan terbang. Anak julang ditandai dengan belum adanya mandibula atau tonjolan tulang di pangkal paruhnya. Atas dasar perkiraan, telah terjadinya persaingan lubang sarang. Maka telah dicoba membuat sarang buatan yang diletakkan di dekat tempat biasanya kakatua bermain dan beristirahat. Sarang buatan ini terbuat dari kayu berbentuk kotak berlubang. Hasil pemantauan dari beberapa sarang buatan yang terpasang ternyata tak satu pun yang didiami kakatua. Hanya sesekali perling kecil memasuki sarang buatan tersebut, tapi tidak untuk bersarang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kelestarian si jambul jingga ini. Bagaikan primadona, kakatua jambul jingga telah menjadi ikon Sumba Timur. Hiduplah bebas di singgasanamu, bumi Sumba adalah rumahmu.